Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita bakal ngulik kutipan dari buku Empowered Ordinary People, fokusnya di bab 14. Nah, bab ini ngebahas soal manajemen waktu. Pernah nggak sih Anda ngerasa waktu tuh kayaknya kurang terus buat semua kerjaan? Apalagi buat teman-teman manajer produk atau PM. Bab ini kayaknya langsung to the point soal keluhan ini. Kita coba bedah bareng ya argumen intinya. Betul sekali. Yang menarik dari bab ini tuh bukan cuma ngakuin kalau PM sering kekurangan waktu, tapi dia ngasih pandangan yang cukup tegas soal prioritas utama PM itu apa. Oke, mari kita masuk lebih dalam. Keluhan klasik PM, waktu saya nggak cukup. Ini kayaknya universal banget ya. Iya, benar banget. Tapi argumen utama bab ini sebenarnya gini. Pekerjaan inti seorang PM itu kan product discovery. Itu loh, proses buat mastiin solusi kita itu valuable buat pelanggan dan bisnis, terus usable, gampang dipakai. Sama visible dan viable juga kan, bisa dibuat secara teknis dan cocok buat bisnis. Nah, itu dia, 4 pilar itu. Dan proses discovery ini, menurut bab 14, butuh waktu yang, substansial. Nggak bisa sambil lalu. Substansialnya seberapa banyak nih? Kadang ini yang jadi perdebatan. Nah, ini dia bagian yang mungkin bikin kaget. Bab ini bilang butuh sekitar 4 jam solid setiap hari. 4 jam setiap hari? Iya, 4 jam. Dan ini bukan buat di samping ngerjain yang lain ya, tapi benar-benar waktu fokus yang harus istilahnya diblok dan dilindungi. Ini dianggap fokus utama, bukan kerjaan sampingan. Wow, 4 jam. Oke, tapi kan kenyataannya banyak banget tugas lain ya, rapat, koordinasi, terus urusan manajemen project gitu-gitu. Gimana bab ini ngelihat itu? Pertanyaan bagus. Bab ini ngakuin kok. Kerjaan manajemen proyek itu ada dan nggak hilang gitu aja. Solusi ideal yang disaranin itu, PM kerja bareng sama delivery manager. Jadi ada orang yang fokus ngurusin eksekusi, jadwal, biar proyek lancar. Dengan gitu, PM bisa lebih fokus ke discovery. Tapi ya, buku ini juga realistis. Nggak semua PM bisa atau mau lepasin tanggung jawab manajemen proyek itu. Nah, iya kan? Itu masalahnya. Kalau emang nggak bisa delegasi, mungkin karena struktur timnya atau emang nggak ada orangnya, gimana dong caranya dapat 4 jam itu? Di sini kayaknya argumennya jadi lebih keras ya. Tepat sekali. Di sini nadanya jadi cukup tegas. Bab ini bilang, kalau Anda sebagai PM nggak bisa nemuin 4 jam sehari itu pas jam kerja normal, pilihannya cuma 2. 1, Anda kerja lebih lama, ya lembur gitu. Atau pilihan kedua, Apa itu? Anda dianggap, ya kasarnya, gagal menjalankan fungsi inti sebagai PM. Gagal ngasih hasil yang diharapkan. Waduh, itu dalam banget ya. Langsung gitu ya, 4 jam atau gagal. Iya, kedengarannya memang keras. Terus gimana dengan argumen soal kerja lebih cerdas, bukan lebih keras? Kan banyak tuh teknik-teknik efisiensi, buku Inspired yang dirujuk juga kan banyak bahas itu. Nah, bab ini sebenarnya setuju kok sama prinsip kerja cerdas. Buku Inspired itu kan penuh teknik biar PM kerja lebih pinter, lebih cepat. Tapi argumennya gini, bahkan kalau PM udah jago banget pakai teknik terbaru, udah paling efisien, kebutuhan 4 jam fokus buat discovery itu tetap ada. Nggak bisa di-skip. Oh, jadi meskipun udah pinter manajemen waktu dan pakai teknik canggih, Betul, karena mikir mendalam, validasi ide, ngobrol sama pengguna, analisis data buat discovery itu, ya butuh waktu khusus. Nggak ada jalan pintasnya menurut bab ini. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, intinya 4 jam fokus buat product discovery itu sifatnya non-negotiable. Khususnya kalau Anda mau sukses sebagai PM di lingkungan tim produk yang empowered, yang dikasih otonomi, itu ya. Persis, ini soal prioritas. Prioritasin bikin produk yang benar-benar ngasih nilai, yang tepat sasaran. Dan itu butuh waktu, butuh fokus, nggak bisa ditawar-tawar lagi, meskipun banyak tuntutan lain. Ini jadi bahan pemikiran penting ya buat kita semua, terutama buat Anda yang berprofesi sebagai PM atau kerja bareng PM. Pertanyaannya jadi, gimana caranya Anda bisa secara realistis ya, ngukir waktu 4 jam krusial itu tiap hari? Di tengah semua meeting dan tuntutan lain, apakah mungkin perlu ada perubahan cara kerja? Atau ekspektasi dari tim dan atasan? Atau jangan-jangan, struktur timnya yang perlu diubah? Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut nih.